Imbas kasus Mario, para pejabat yang korup bergegas melakukan rapat keluarga. Ini jalannya rapat bisa aja netizen. Ke rumah si Rojak lewat Jaksel, capek-capek bayar pajak, anaknya bikin kesel, cuaks. Belanja ke Sekbil cari Listerin, omongan cewek labil kok didengerin, cuaks. Kesaritem bareng ponakan, berantem kok beranya keroyokan, cuaks. Nongkrong di balkon pakai Xiaomi, anaknya pamer Rubicon, rakyat cuman bisa makan Indomie, cuaks. Ayam ungkep masaknya bengong, udah ketangkep kok masih songong, cuaks. Ada orgil bakar dupa, nggak usah tengil kalau masih pakai power bapak, cuaks. Tukang pelet makan brownies, rambutnya udah mulet malah divonis. Beda kasus, beda konteks. Enggak, yang lain aja. Mulai sekarang, ya, abang nggak ada ya arogan-arogan di jalannya. Kamu juga ya, nggak ada ya. Bapak ini pejabat, duit bapak duit haram, ya. Itu motor Harley masukin ke ruang tamu. Mulai besok kamu kemana-mana pakai Honda Beat, ya. Kamu juga tuh mobil-mobil mewah jual semua, ya. Pakai Kalia sekarang, biar dikata kita rakyat jelata, ya. Nggak ada arogan-arogan di jalan. Jangan bikin malu bapak. Bapak nggak mau hilang jabatan, nggak mau. Mah, ini sih ngobrol sih, lugu. Yang wingan wis ngobrol be anakmu loro. Perihal anak pejabat yang arogan. Tapi dampaknya yang keluarganya Dewi kan ngeri tuh. Sementara foto-foto seneng Instagram numpak mobil neng luar negeri ini dihapus, upload kegiatan posyandu be kerja bakti. Arisan sosialita ra ono. Saiki ganti PKK. Di kalung emasmu copot wae. Saiki kalungan tasbih. Daripada jabatannya bapak dicopot, tak iso mangan enak. Belum mangan gendeng, kan atos, saatnya anak-anak rak tetes. Mosok tasmu Hermes, tasmu Gucci, ganti gue tas laptop, lungo-lungo gue tas laptop, kan yurak lucu loh. Saiki manut sih, gue beritanya silang, baru foya-foya lagi. Harta yang kerap dipamerkan oleh pegawai dan anaknya, seolah tidak punya muka dan merasa tidak ada dosa. Padahal salah satu sumbernya dari rakyat yang belum sejahtera. Jika terus demikian tentu rakyat hilang kepercayaan. Membuat rakyat berpikir ulang dan berpendapat bahwa pajak tidak harus dikeluarkan karena takut pajak yang rakyat keluarkan justru disalahgunakan. Liatin ya mah. Kalau sampai kamu berantem sama orang gara-gara perempuan baragajul, awas we ya. Berkaca dari kasus ya, isi bapak kamu ketempuhan nanti teh diperiksa kita. Itu mobil Rubitol umpetin dulu ulah di karena Facebook kan sosmed, jangan sumputin ya. Kalau mau dipakai maju mundur aja di garasi cukup. Sok ayo sekarang makan, mama udah siapin huut. Pencitraan dulu weh sekarang mah, lihat tuh mama juga pakai baju bolong. Oh, cat buat nutupin malu ada. Merek apa banyak di sini. Tapi kalau made in Indonesia itu nggak bisa nutup sempurna ya, soalnya urat malunya udah pada putus. Nah terus apa lagi? Oh, kalau buat ngikat anak-anak yang tengil, anak-anak pejabat yang tengil bisa pakai tambang atau pakai kawat benrat, ada saya sekalian ya. Apalagi pak? Pipa, boleh pipa buat ngalirin dana uang haram itu ya. Biar nggak mandek, pakai pipa makanya pak. Oh kalau kena daftar hitam itu bisa pakai semen putih pak, bisa. Ada yang kiloan, ada yang satu sak. Mau yang berapa? Ya siap. Top bayar pajak sedang ramai digaungkan. Apa sih manfaatnya dari bayar pajak? Pembangunan merata, infrastruktur diperbaiki, fasilitas publik harus dibikin nyaman. Intinya manfaatnya harus kembali dirasakan masyarakat. Tapi kalau endingnya uang pajak yang kita bayar tepat waktu selama ini malah dibelikan Rubicon dan Harley-nya orang pajak, pertanyaan saya, di mana manfaatnya untuk masyarakat? Hampir mati loh kemarin anak orang. Padahal masalahnya sepele. Kami sebagai rakyat justru khawatir dengan pajak yang kami bayar malah menghadirkan anak pembuat onar, menciptakan anak minim adab hingga melakukan tindakan biadab. Ibu Menko ikuti saja ombaknya. Tak perlu selalu ingin terlihat baik, bersih, dan heroik.
Persepsi negatif orang tak akan banyak berubah meski ditebar berita klub Moge DJP dibubarkan. Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023, sehingga 13.000 pegawai yang belum lapor tidak bisa dikatakan mangkir, serta berita-berita positif lainnya. Anda malah terlihat lebay dan cari aman. Anda terlihat cenderung mengorbankan anak buah, Anda tampak seperti pemimpin yang tak bertanggung jawab, Anda tampak ingin cuci muka. Mengapa baru tahu ada klub Moge mewah DJP sekarang, kenapa tak dipersoalkan? Manakala bekas staf ahli Anda yang kini Dirjen Pajak itu adalah anggota aktifnya? Jika sebuah Moge adalah simbol kemewahan dan tetap tidak pantas bagi orang Kemenkeu sekalipun dibeli dengan uang halal. Mengapa Anda sendiri punya Honda Rebel CMX 500? Lalu jika pun 100% pada lapor kekayaan orang baru, apakah betul laporan itu bisa dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan? Buktinya Rubicon dan Harley si Rafael tak dilaporkan meski dipamerkan anaknya. Bahkan sejak 2012 sudah ada indikasi temuan mencurigakan oleh KPK terhadap kekayaan orang itu dan dikomunikasikan ke Kemenkeu, tapi mengapa tak diproses? Sebagai penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award 2008, menurut saya dalam hal ini Anda gagal. Anda tentu tahu alasan dibalik pemberian penghargaan itu, yakni bahwa di tengah kehidupan yang korup, ternyata masih ada segelintir orang yang teguh memegang prinsip kejujuran dan sedapat mungkin menentang korupsi di lingkungannya. Marah dan muaknya masyarakat terhadap orang pajak saat ini tak bisa dibendung. Sangat mungkin kemuakan dan kemarahan itu terpendam lama dan meletus hebat seiring momentum kasus Dandi Rafael sekarang. Banyak dari kita, termasuk saya, melihat sendiri bagaimana pamer kemewahan orang atau keluarga Kementerian Sultan di medsos adalah makanan sehari-hari. Penerimaan perpajakan adalah penopang terbesar APBN. Pendapatan pajak dalam negeri adalah kontributor terbesar penerimaan perpajakan. Pendapatan PPH dan migas adalah tiang utama pendapatan pajak dalam negeri. Dalam APBN 2023, pendapatan PPH pasal 21 misalnya menyumbang 172,1 triliun rupiah itu pajak atas pendapatan orang pribadi dari pekerjaan, jasa, jabatan, kegiatan. Intinya PPH adalah kunci, pribadi maupun badan. Itu keringat orang itu diambil dari laba badan yang dijalankan dari keringat orang-orang. Belum lagi masalah tunjangan kinerja yang daftarnya beredar luas itu dan tertinggi 117 juta rupiah per bulan. Tukin dihitung berdasarkan capaian organisasi dan pribadi dari target penerimaan pajak. Diatur lewat Perpres terbaru adalah Perpres 96 2017. Di situ bahkan diatur bahwa Tukin bisa dibayarkan lebih besar maksimal 30% dari angka yang tercantum dalam lampiran Perpres sebelumnya atau Perpres 37 2015. Taruhlah semua gaji dan tunjangan resmi itu full dibayarkan. Tetap tak masuk akal bagaimana bisa eselon 3 macam Rafael itu punya harta 56 miliar rupiah dari bekerja sebagai PNS. Bahkan menurut saya sekarang saat yang tepat bukan hanya bagi Dirjen Pajak untuk menjelaskan asal-usul harta yang dia miliki, tapi berlakukan juga kepada semua petinggi Kemenkeu. Harta Menkeu 58 miliar rupiah, Wamenkeu 78 miliar rupiah, Dirjen Anggaran 25 miliar rupiah, Dirjen Kekayaan Negara 53 miliar rupiah, dan seterusnya. Kita tak perlu menuduh bahwa itu semua dari sumber yang haram, tetapi minimal beritahu rakyat cara mainnya. Apakah dari sampingan konsultan pajak, pengolahan keberatan kasakusuk di pengadilan, main faktur, maklar lawan transaksi, mengurus restitusi, rekayasa regulasi, lobi kebijakan, maklar anggaran, main mutasi, apakah ada sumbangan dari pengusaha sawit, apakah dari fee kemenangan kasus di arbitrase atau apa? Mengapa kita perlu rese terhadap kekayaan orang-orang itu? Karena sesungguhnya para pejabat itu adalah pelayanan rakyat.